wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hudur ahibbai fillah, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Risalatul Muawanah karya Maulana Al-Habib Abdullah bin Alal Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i pada halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa karamati wa barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini pasal, wa alaika, dan keharusan atas dirimu, kata Habib Abdullah bin Alal Al-Haddad, harus bagi kita untuk apa? Bil wara'i, untuk bersifat wara'. Jadi di dalam syariat Islam ada satu ajaran tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya wara', sifat wara'. Apa itu al-wara'? Al-wara' lughatan menurut bahasa itu at-taqwa wa taharruju wa istinabul haram. Yang namanya wara' menurut bahasa itu at-taqwa, menjaga diri, membentengi diri, melindungi diri. Wa taharruju, dan waspada. Wa istinabul haram, dan menjauhi perkara yang haram. Jadi artinya sifat hati-hati dan waspada dari perkara yang haram, itu namanya wara'. Wa huwa syar'an, dan wara' itu menurut syariat Islam istilah itu adalah ijtinabus syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Ijtinabus syubuhati, menjauhi perkara-perkara syubhat, khaufan, karena takut, karena khawatir, minal wuqu'i, dari terjerumus, terjerembab, terjebak, tercebur, fil muharramat, pada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Jadi kita menghindari perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Wa 'alaika bil wara'i, wa 'alaika, dan atas dirimu bil wara'i, untuk bersifat wara', 'anil muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Satu. Wa syubuhati, dan dari perkara-perkara yang syubhat. Sama. Di dalam syariat Islam hukum itu sudah jelas. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, beliau katakan, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Al halal, perkara yang halal, hal yang halal, barang yang halal itu bayyinun, jelas oleh syariat. Mana yang halal, aturannya ini, ketentuannya ini, dan seterusnya. Syariat sudah menggariskan mana-mana yang halal, jelas. Tidak ada perkara yang tidak jelas menurut syariat. Begitu pula wal haram bayyinun, perkara yang haram juga jelas menurut syariat. Dikasih ketentuan, kriteria, batasan-batasan, pengelompokan mana yang haram, yang itu dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sudah disebutkan beberapa contoh sesuatu yang haram, baik itu perbuatan maupun itu barang. Misalnya hurimat alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir, diharamkan bagimu
al-maitatu bangkai, wad-damu dan darah, wal khinzir dan daging babi. Jelas. Itu contoh di dalam Al-Qur'an. Nah, halal jelas menurut syariat, haram juga jelas menurut syariat. Batasannya jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara dua perkara yang halal dan haram, di antaranya ada namanya umurun, perkara-perkara mushtabihatun yang samar-samar. Jelas haram apa enggak, halal apa enggak, belum jelas, masih remeh-remeh. Jadi perkara yang belum jelas antara hukumnya, statusnya halal atau haram, itu namanya syubhat. Nah ini jangankan hal yang haram, hal yang syubhat saja oleh syariat Islam diajarkan hati-hati dengan perkara syubhat. Karena bisa jadi begitu kita ngambil yang syubhat, melakukan yang syubhat, ternyata itu haram, dosa lagi kita. Makanya karena syubhat itu kita nggak tahu antara halal atau haram, lebih baik ditinggalkan. Iya kalau halal aman, lah coba kalau haram. Nah contoh sebelum kita lanjut, bapak-bapak sekalian tinggal di perumahan ini ya, di kompleks. Rumah adep-adepan dipisah dengan jalan. Rumah yang sebelah kanan nanam pohon mangga harum manis. Yang sebelah depannya nanam pohon mangga harum manis. Sama-sama berbuah, sama-sama doyong ke jalan. Buahnya sama-sama ke jalan. Pagi-pagi liwat ada mangga jatuh. Kita nggak tahu mangga siapa, mangga rumah kita atau mangga rumah tetangga. Kata kita aroma manis asik nih, kita ambil, taruh. Iya kalau punya kita halal, lah kalau punya tetangga haram. Makanya kita mengalahkan rasa kesukaan kita, kemauan kita, daripada terlibat atau terjebak pada haram. Mendingan ngalah soal rasa pengen daripada telanjur pengen taunya haram. Itu syubhat. Itu contoh. Kenapa ajaran tentang wara ini betul-betul ditekankan kepada kita? Karena ini wara judulnya adalah sifat kehati-hatian kita agar senantiasa di jalan Allah, jangan sampai kita terjebak pada yang haram. Fa innal wara, kata Habib Abdullah, fa innal wara, sesungguhnya sifat wara itu milakuddin, yang jagain agama kita. Apa urusannya sifat wara dengan agama? Kalau kita tahu pengertian dan kesimpulan, kita ini orang beragama, mestinya orang yang taat hukum. Dan hukum yang boleh kita lakukan adalah perkara-perkara yang memang diperintahkan, diperbolehkan, silakan kita ambil, hukumnya boleh. Tapi kalau kita orang beragama, ngakunya beragama, tapi perkara haram kita lakukan juga seperti orang tidak beragama. Jadi marwah keagamaan kita, martabat keagamaan kita dijagain oleh kita melalui salah satu sifat yang namanya wara. Orang kalau punya sifat wara, insya Allah beragamanya baik. Kenapa? Orang baik tentu mengambil yang baik-baik dan halal. Bagaimana mungkin kita disebut hamba taat agama, sholat rajin tapi yang haram juga kita kerjakan, rusak agama kita. Makanya wara itu salah satu sifat yang menggawangi kita, mengawal kita, menjaga kita agar di dalam beragama kita benar baik di sisi Allah. Milakuddin. Itu salah satu argumen atau alasan kenapa wara menjadi bagian dari syariat yang harus kita lakukan. Walladzi, dan yang mana sifat wara itu alaihi, atas sifat wara itu al-madar, ruang lingkup. Indal ulama, menurut para ulama al-amili, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Setiap kali kita mendengar kalimat al-ulama, terusannya biasanya tandemannya adalah amili. Yang disebut ulama itu orang yang punya kapasitas keilmuan mumpuni, kredibilitas ilmunya mumpuni, dan dia mengamalkan ilmunya, itu baru ulama. Sebab banyak orang yang punya ilmu, banyak ilmunya, ngaji saben hari, saben minggu, bahkan mumpuni, tapi keilmuannya nggak diterapkan dan dijalankan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak dikerjakan. Ini tidak masuk ulama al-amili.
Maka yang menjadi dekat sama Allah adalah bukan ketimbang alim, orang punya ilmu. Orang ilmu sekarang gampang, anak kecil kita sodorin YouTube pintar ilmunya banyak, tapi amilin. Karena ilmu dan amal itu diciptakan Allah kembar, tidak boleh dipisah. Orang kalau sudah berilmu harus beramal. Beramal tanpa ilmu ditolak, berilmu tanpa amal dikecam oleh Allah. Harus ini. Itulah yang disebut al-ulama al-amilin. Nah, sifat wara itu menjadi bagian yang melekat dari para ulama panutan kita. Nyaris ulama besar, ulama panutan umat, mereka mencerminkan sifat wara. Sifat wara melekat pada diri mereka, sangat hati-hati di dalam sikap dan perilaku hidupnya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sabda beliau? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Kullu lahmin, setiap daging, artinya daging kita manusia, nabata yang tumbuh, daging kita tumbuh berkembang dari kecil menjadi besar, dewasa, tua, tumbuh. Kullu lahmin, setiap daging manusia yang tumbuh min suhtin, dari perkara yang buruk. Di antara buruk itu ya haram dan syubhatan. Fannar, maka neraka kata Rasulullah, aula, lebih pantas bihi baginya. Alim makan haram, ilmunya tak akan menolong karena neraka lebih menantinya. Apalagi orang yang tak berilmu misalnya. Jadi neraka adalah ancaman bagi siapapun yang mengkonsumsi barang haram untuk menumbuhkan daging dan badannya. Ini ancaman Rasulullah. Betapa kita diancam jangan sampai sedikit pun daging kita tumbuh dari hal-hal yang haram. Itu hadis pertama tentang dalil wara. Wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam. Hadis yang kedua, man ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Man, barang siapa ittaqa, berhati-hati, jaga diri, waspada, hati-hati dari apa? Syubuhati, dari perkara-perkara yang syubhat, yang remeng-remeng. Faqad, maka sungguh istabra'a, telah membebaskan siapa orang ini, membebaskan apanya? Mensterilkan lidini, bagi agamanya. Ada hubungan kuat antara pribadi yang mau menjauhi haram dengan status keagamaannya atau martabat keagamaannya satu. Wa irdihi, dan di saat yang bersama orang yang mau mencegah dirinya dari perbuatan syubhat, sejatinya dia sedang menjaga martabat kemuliaan dirinya. Wa irdihi. Makanya ada sebuah fenomena yang kemudian ini seringkali dilupakan banyak orang. Dipikir orang dianggap mulia dan terpandang kalau dia bisa mengkonsumsi barang mewah. Kalau bisa makan di McDonald's, keren tuh orang. Kalau bisa makan di resto yang mewah, cakep tuh orang. Padahal kemuliaan dirinya bukan dilihat dari apa yang dimakan wujudnya, tapi dari apa status yang dimakan, halal atau haram. Biar kata makan di warteg kalau halal, mulia dirinya di hadapan Allah. Tapi biarpun makan keren di McDonald's, KFC dan sebagainya, kalau yang dimakan dari barang haram, mulia menurut ini, terpandang menurut kita, tapi hina di mata Allah. Itulah jati diri kemanusiaannya, martabatnya runtuh di hadapan Allah jika asupannya dari perkara yang syubhat. Itu baru syubhat. Bagaimana kalau dari haram? Yang kedua, sama hakikat hadis ini mengingatkan kepada kita betapa Rasulullah sangat mengecam siapapun umatnya yang berani-berani menyentuh barang syubhat, apalagi haram, karena akan meruntuhkan agama dan martabat kemanusiaannya. Wa'alam, dan ketahuilah, kata Habib Abdullah, annalladzi, bahwasanya orang yang tanawalu, yang mengkonsumsi al-haram, barang yang haram, perkara yang haram,
wasyubuhati, dan perkara-perkara yang syubhat, qalla, niscaya akan sedikit, kecil kemungkinannya, ayyuwaffaqa, untuk diberikan petunjuk oleh Allah, untuk mendapat bimbingan oleh Allah. Bimbingan untuk apa? Li fi'lil amal salih, untuk mengerjakan amal saleh. Ini peringatan lagi. Artinya orang yang di dalam dirinya mengalir darah haram karena dari makan haram, kecil kemungkinannya untuk dapat hidayah dan taufik Allah untuk berbuat amal saleh. Maknanya apa? Jangan mimpi jadi orang soleh kalau masih makan barang haram. Jangan mimpi amal solehnya diterima oleh Allah kalau masih ketempelan makanan haram di dalam diri kita. Kecil. Jadi ini sebuah peringatan, hati-hati, kita jauh dari hidayah dan taufik Allah kalau masih memakan yang haram. Wa in wufiqa lahu, wa in, dan sekalipun wufiqa, diberikan taufik oleh Allah, bimbingan oleh Allah, lahu, kepada orang ini, orang yang masih makan yang haram, kelihatannya bagaimana? Fala buddha, maka mau tidak mau atau dipastikan ayya'ridha, akan muncul, akan timbul lahu bagi orang ini minal afatil batinah, dari penyakit-penyakit batin. Maksudnya begini, ada kok orang yang masih senang dengan perkara haram. Misalnya orang masih senang judi, galatama, ngadu ayam, tapi ya juga dia masih sholat ke masjid, masih ikut taklim, tapi haramnya masih kelihatannya, masya Allah tuh ya orang, padahal dia masih suka judi tapi kok masih mau ngaji, wah dapat hidayah kayaknya nih. Tapi kau masih sholat jamaah, masih jauh, kelihatannya dapat hidayah karena masih melangkahkan kakinya ke tempat baik, ke amal saleh. Tapi sejatinya karena dia masih melakukan haram, zahirnya nampak mendapatkan bimbingan ke arah yang baik, tapi hatinya masih ketempelan apa? Al-afat al-batinah, penyakit batin. Penyakit batin. Ma yufsiduhu, yakni sesuatu yufsiduhu yang akan merusak kepada diri orang tadi, alaihi, atas perbuatannya tadi. Seperti apa penyakit batin misalnya? Dicontohkan oleh beliau, al-ujubi, sifat membanggakan diri, wariyah, dan sifat pamer. Ujub ini kan beda tipis dengan sombong. Kalau sombong menunjukkan membanggakan dirinya depan orang, tapi kalau ujub di kamar sendirian gak ada orang ngomong, nih gua, kalau bukan gua orang kesini mah nggak bisa apa-apa. Lah kalau gua rumahnya di sini paling pintar. Ngomong sendiri, membanggakan diri di hadapan dirinya tanpa orang lain, itu ujub. Saya mah gini-gini mah masih mendingan dibandingkan dia orang. Itu ujub. Memang nggak ke orang-orang, tapi itulah, itu penyakit batin. Warnia dan pamer. Kalau udah pamer, udah mempertontonkan ke wilayah publik. Nah ini menjadi penting. Dohirnya mungkin orang kelihatan sehat, kelihatan dapat hidayah ke masjid dan sebagainya, tetapi orang yang masih mengkonsumsi haram, batinnya masih rusak, kena penyakit batin. Nah ini juga sebuah peringatan kepada kita. Kita ini lebih sering tidak fair pada diri kita. Kalaulah kita kena penyakit fisik, buru-buru kita cari obat biar sembuh, ya. Bisulan di hidung, malu sama teman saya kalau bisul segede jempol, akhirnya biar hilang kita cari obat, segala obat. Kenapa? Obatin fisik yang sakit. Tapi kalau penyakit batin, kenapa banyak orang nggak buru-buru obatin penyakitnya? Orang senang hasad, antepin, biarin hasadnya seumur umur. Nggak pernah ngerasa itu sebuah penyakit berbahaya. Bisul tak diobatin bisa sembuh dengan sendirinya, tapi ria, hasad, dengki, kalau nggak diobatin sampai mati dia punya penyakit bawaan batin, gugur semua amalnya. Orang yang sudah punya kebiasaan pamer, dia pikir nggak apa-apa lah pamer sama teman ini, dia lupa pamer akan menggugurkan amalnya sehingga dia nggak obatin. Nah
Manusia lebih sering tidak fair ketika penyakit dohir fisik segera diobatin, cari cara keluarnya, tapi batin seringkali diabaikan. Padahal penyakit batin jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Makanya ini diingatkan, daripada seluruh amal soleh kita rusak dari penyakit batin seperti ujub, riya, hasad dan seterusnya, segeralah obatin penyakit. Nah, waro adalah bagian dari cara kita mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit batin di dalam diri kita. Wa ala kulli hal, dan atas segala sesuatu atau atas semuanya itu, kesimpulannya, falladzi, dan siapapun orangnya, yakulu yang makan, siapa alladzi al-harama pada perkara yang haram, amaluhu, amalnya orang tadi, mardudun, tertolak alaihi, atas dirinya, tertolak. Ada beberapa kriteria amalan manusia meskipun itu baik tertolak. Satu, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'amalu mardudatun la tuqbalu. Bersyakir. Siapapun orang yang beramal, sekalipun itu sholat, sekalipun itu ibadah, tapi tidak dilandaskan pada ilmu, fa'amalu mardudatun, amalnya tertolak. Bagaimana mungkin orang beribadah tanpa ilmu? Pasti sembarangan. Di dalam ibadah ada namanya syarat, ada rukun, ada adab. Bahkan nggak pakai ilmu, ampar-amparan di ibadah, sembarang suka-suka dia. Bagaimana ditolak? Allah punya ketentuan-ketentuan yang nggak dipakai. Yang kedua, amal kita walaupun itu amal ibadah, amal soleh pun tertolak kalau kita masih makan yang haram. Nah, itu hati-hati. Li'annallaha, kenapa ditolak oleh Allah? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah thayyibun, maha baik, maha bersih. La yaqbalu, tidaklah menerima siapa Allah illa kecuali thayyiban, yang baik. Maka Quran mengajarkan kepada kita, wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah, halalan thayyibah, yang halal yang baik. Wabayanu, dan penjelasan dalika yang demikian itu, penjelasannya kenapa amal kita tertolak. Nah, ini argumen secara logika manusia. Annal a'mala, bahwasanya amal-amal, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, la yutasawwaru, tidak dapat digambarkan, artinya tidak dapat terlihat. Jadi amal kita ini, perbuatan kita, tindakan kita nggak akan terlihat illa kecuali biharokatin, dengan gerakan-gerakan. Ya, orang sholat kan butuh gerakan. Kita orang nggak tahu kalau kita lagi sholat, kalau kita memulai diri jam-jam itu diri, ternyata tidur. Sholat kita ketahuan dengan gerakan, gitu ya. Sa'i kita dengan gerakan, sedekah aja ketahuan dengan gerakan. Nah, perbuatan manusia itu tidak mungkin wujudnya kelihatan nampak kecuali jika ada gerakan. Illa biharokatil jawarih, kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Wa harakatul jawarih, dan gerakan anggota tubuh kita, badan kita, la tustata'u, tidaklah dapat dilakukan illa bil quwwah, kecuali dengan kekuatan, dengan daya, dengan energi, dengan tenaga. Tenaga dari mana? Al-muktasabati, yang diperoleh minal ghidha, dari makanan. Jadi logikanya kan kita bisa bergerak karena punya tenaga. Kita punya tenaga karena kita masih makan, masih mengkonsumsi makanan dan minuman, ada nutrisi yang masuk. Gak mungkin orang gak makan 3 hari aja pasti lemes. Jangankan 3 hari, kalau Ramadan sehari aja rumahnya lemes banget ya. Jadi kita punya tenaga karena dari asupan makanan. Fa in kana al-ghidha, dan jika ada apa itu al-ghidha, makanan khabisa, buruk. Kalau makanan yang kita konsumsi buruk, kanatil quwwatu, kanat, maka ada apa itu al-quwwatu, kekuatan kita, tenaga kita, energi kita. Wal harakatu, dan gerakan-gerakan kita. Al-mutawallidatu, yang lahir minhu, dari makanan tadi, khabisatan, ya juga buruk. Jadi tenaga kita ini nilainya tergantung dari apa yang kita makan. Meskipun gagah, tapi kalau diambil dari yang haram, gagahnya haram.
Jadi tenaga yang muncul nilainya tergantung dari apa yang dimakan oleh kita. Qala Abdullah bin Umar, qala berkata siapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini terkait dengan ibadah kita, gerakan kita tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Lau shallaitum, jikalau anda semua sholat, kalian sholat, hatta takunu, sehingga kalian menjadi kalhanaya, seperti bumbu, menggambarkan orang yang rajin sholat sering berubah jadi bumbu. Sekalipun kalian sholat rajin sampai bungkuk, gitu. Wasumtum, dan seandainya kalian puasa, hatta takunu, sehingga kalian menjadi kal autari, seperti benang yang tipis. Saking seringnya puasa jadi begini, jadi kurus. Silakan kalian. Lam yataqabbal, tidak akan menerima siapa Allah dzalika, yang demikian itu. Salat kita yang segitu rajinnya, puasa kita yang segitu hebatnya, sampai kita menjadi kurus kering karena rajin puasa, tidak diterima oleh Allah. Illa, kecuali biwara'in, dengan sifat wara', hajisin, yang mengawal kita. Ya karena bisa jadi rajinnya kita sholat, waktu kita sholat begitu kuat, sholat 100 rakaat, ternyata waktu kita makan, makannya dari yang haram, sholatnya tidak punya faidah. Kita puasa berhari-hari, misalnya puasa Daud, Senin, Kamis, tapi waktu buka puasa, buah-buahannya boleh nyolong di kebun orang, nggak ada manfaatnya itu puasa. Nah, illa biwara'in hajisin, kecuali dengan sifat wara' yang hajis. Waruya, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu'an secara marfu', artinya silsilah sanadnya langsung ke Rasulullah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man ishtara thawban bi asyrati darahima, man barang siapa ishtara, membeli, thawban, sepotong pakaian, bi asyrati darahima, dengan 10 dirham, atau uang Arab itu ada dinar, takarannya emas, dirham takarannya perak. Siapapun yang membeli pakaian contoh dengan 10 dirham, wa fiha, dan di dalam 10 dirham tadi, dirham ada 1 dirham min haramin, dari yang nilainya haram. Punya duit 10 dirham, satunya haram, beli pakaian. Lam yataqabbal, tidak akan menerima siapa Allah lalu, bagi orang yang beli pakaian tadi ini. Apa yang tidak terima? Sholatnya. Pakai baju, uangnya haram, cuma 1/10 aja yang haram, karena bajunya koko dari tanah abang, mereknya Mia gitu ya, akhirnya dipakai sholat di sini. Allah Akbar. Tapi 1 dirhamnya haram, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Sayang kelihatannya ganteng, tapi ada yang haram. Madama, sepanjang apa itu pakaian, alaihi, melekat, madama, sepanjang alaihi, atas pakaian itu, syai'un, sesuatu, minhu, dari yang haram, selama melekat pada dirinya sesuatu yang haram, sholatnya tidak diterima oleh Allah. 1 dirham, 1/10 harga beli saja. Wa idza kana hada, wa idza, dan jika kana ada, apa itu hada, ini tadi urusan hukmus thawbi, hukumnya pakaian, alladzi, yang mana, usyru, 1/10 tamanihi, harganya cuma 1/10-nya saja, min haramin, dari yang haram. Fa kaifa, maka bagaimana yakunu, adanya hal, kondisi, keadaan, laukana, jika ada apa itu yang haram, kulluhu, semuanya 10 dirham, kadalik, demikian haram, 1/10-nya saja sudah haram, sholatnya batal. Bagaimana kalau 10 dirham, 10/10-nya haram? Belum 10 dirham itu haram semua, 1/10 haram aja nggak diterima, apalagi kalau semuanya 10 dirham haram. Wa idza kana, dan jika ada hada, perkara ini, fil malbus, dalam perkara pakaian, sesuatu yang dipakai,
Alladzi yang mana pakaian itu huwa ya pakaian ala zahiril jasad, melekat di atas jasad kita, nempel di luar jasad. Ini perkara yang sesungguhnya mudah untuk kita pilah dan pisahkan, karena pakaian di badan bisa kita lepas. Maka famadhanu, maka bagaimana kiranya bihi dengan hukum tadi yang haram tadi, fil ghidha, di dalam makanan. Alladzi yang mana makanan itu yatakhallalu, akan mencampuri al-uruqa, pada pembuluh darah, wal awsala, dan sendi-sendi tubuh kita, wa yasri, dan mengalir apa itu hukum haram fisairil badan, di sekujur jasad kita. Kalau pakaian haram kita bisa lepaskan, kita buang, kita taruh di rumah, atau kita buang saja karena haram, biarpun itu baru saya. Bagaimana kalau misalnya makanan begitu haram kita makan, bagaimana cara milahnya? Apa seluruh darah kita kurang habisin lagi air putih? Sulit. Makanya perkara makanan jauh lebih ribet daripada masalah pakaian. Pakaian saja sudah haram, tapi masih agak mendingan resikonya karena bisa dibawa. Tapi kalau sudah bercampur dengan darah, dengan daging dan tulang, bagaimana cara kita bersih? Berarti sepanjang-panjangnya kita beribadah, entah itu sholat, entah itu puasa, di dalam diri kita ada aliran darah yang haram karena dari makanan konsumsi haram, maka itu juga kan menjadi masalah ibadah kita. Ancamannya tidak diterima. La'ayatubillah. Wa'lam, dan ketahuilah sedikit lagi, anal muharramati, sesungguhnya perkara-perkara yang haram itu qisman, ada dua bagian. Jadi klasifikasi tentang hukum haram ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi, syai'un sesuatu muharramun yang diharamkan li'ainihi, karena barangnya, karena bendanya. Contohnya kalmaitati, seperti bangkai. Bangkai itu ya haram. Mau bangkai punya kita, mau bangkai punya orang, pokoknya bangkai punya haram, gak boleh dimakan. Wadami, dan darah. Wal khamri, dan khamr. Mau khamr punya kita, mau khamr punya orang, mau khamr haram. Saya kan khamrnya dibagi, mau dibagi juga tetap haram, karena khamr haram. Ya. Tapi saya belum pengen coba-coba, saya haram. Hati-hati, ketagihan, repot urusan. Wa nahu dzalik, dan lain sebagainya. Wa hadan naw, dan jenis haram yang ini haram karena bendanya, la yahillu, tidak akan halal biwajhin, dengan satu bentuk minal wujud, dari bentuk apapun, illa indal iltirar, kecuali dalam kondisi emergency, kondisi darurat. Barang haram sama sekali enggak boleh dikonsumsi kecuali darurat. Loh, bisa syariat ngajarin ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat, emergency, boleh memperbolehkan kita menggunakan barang haram. Tapi emergency darurat, contoh orang di suatu kampung terpencil, ada sakit menaun, akut, cariin obat kesana kemari nggak ketemu, dokter juga nggak ada, bantuan puskesmas juga nggak ketemu obat. Terus konon ada obat yang bisa disembuhkan dengan khamr misalnya. Sepanjang darurat dan demi menjaga kelangsungan hidup agar nyawa tidak melayang sia-sia, darurat itu boleh. Tapi darurat kan nggak sebenarnya. Saya kalau nggak minum khamr, nggak pede saya darurat, bener saya. Itu bukan darurat, namanya kecanduan. Darurat itu kondisi tertentu yang memang genting. Kualifikasi ketentuan genting itu yang menentukan syariat, bukan kita. Kenapa boleh makan khamr? Karena nyawa harus dilindungi, tidak boleh mati sia-sia. Kata syariat boleh. Jadi perkara halal karena wujud bendanya seperti ini, kalau memang dia haram, maka sampai kapanpun tidak bisa berubah halal, kecuali darurat. Wa huwa tuqifu baqa'in nafsil muhtaramah. Wa huwa, dan tadi barang haram itu contohnya adalah tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramah, tergantung dengan keberlangsungan nyawa yang mulia. Tadi nyawa manusia mulia. Jika memang cara memberlangsungkan nyawa, menyambung nyawa dengan yang haram, itu boleh. Ala tanawuli, dengan cara mengkonsumsi yang haram,
ma'afudhani ghairi, seiring dengan ketidakadaan barang lainnya selain yang haram. Lu kalau ada yang halal ya jangan, nggak ada darurat. Itu pertama. Yang terakhir, watani yang kedua, perkara haram itu, watani yang kedua halal, barangnya itu halal fi nafsihi, pada barang tadi, pada dirinya barang. Kal hintoti, seperti gandum. Gandum itu ya halal. Wal ma'i at-tahir, dan air yang murni, air suci ya, air sumur kita ya halal itu. Walakinnahu, tetapi yang demikian itu barangnya halal seperti gandum, air suci, mamlukun, dimiliki li ghairika, dimiliki oleh orang selain kamu, selain kita. Barang milik orang, halal tapi milik orang. Fala yazalu, maka selamanya maka selamanya barang yang halal tadi muharraman, haram bagi alaika, atas dirimu, halal bagi anda, bagi kita. Lu barang punya orang kan nggak mungkin kita ambil. Mobil orang halal buat dia, haram buat kita. Artinya nggak boleh kita ambil karena hak orang. Jadi mobil mah halal, tapi karena punya orang jadi haram buat kita, kecuali dia jual, kita beli, itu halal. Perpindahan hak milik dengan cara jual beli. Hatta yasiru, sehingga menjadilah apa itu barang yang halal tadi ilaika, kepada menjadi milik kita. Min wajhin, dengan bentuk sahihin yang lumrah, yang umum. Fi syar'i, menurut syariat. Seperti apa? Kalbai, seperti jual beli mobil orang haram bagi kita, tapi halal kalau kita beli gitu. Dengan cara jual beli. Wal hibati, dengan cara hibah, dia hibahkan, dikasih. Orang kita mobil orang haram, tapi kalau dikasih kita jadi halal. Wal irfi, dengan cara diwariskan. Wa nahu dzalik, dan lain sebagainya. Itulah hukum tentang warok terkait dengan persoalan halal, haram, dan syubhat. Warok mengajarkan kepada kita agar istiqomah memilih jalur hanya boleh yang halal, haram dilarang, syubhat tinggalkan. Nah, itu syariatnya. Jangan kemudian orang beragama tapi ancur-ancuran, halal disikat, haram diembat, remeng-remeng dibabat, rusak agamanya, rusak pula ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.